Shalom Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kita masih di dua raja-raja. Ini sudah tema yang ke-18 dan kita akan bahas mengenai Raja Yosia. Ya, ini seorang raja yang dia baik ya, selama Imam Yoyada membimbing dia. Jadi ceritanya begini nih. Ini ada dua cerita tentang Raja Yoas. Ada yang satu ditulis di dalam kitab Raja-Raja ya. Dan ada yang ditulis di Tawarik ya. Saudara, kita sudah pernah bahas satu dua raja-raja itu satu kitab yang membahas tentang sejarah Israel terkait dengan politiknya tentu raja-raja ini, dan didasarkan kepada perjanjian Musa. Jadi kalau raja itu mentaati perjanjian Musa, maka mereka memerintah dengan baik, tidak didisiplin oleh bahkan dari bangsa-bangsa lain, raja-raja lain ya. Dan kalau Tawarik itu, satu Tawarik ini adalah suatu surat yang dasarnya adalah perjanjian Daud ya, keturunan Daud. Makanya raja yang di utara itu tidak diceritakan lagi di dua Tawarik ini. Raja Yosia ini ada ceritanya, yang seorang yang namanya tuh Atalia, yang dia membunuh seluruh keturunan Raja Yehuda ya, keturunan Daud. Dan ada seorang yang namanya, ini istri daripada Yosabat, ini istri daripada Imam Yoyada. Dia melindungi si anak ini masih kecil sekali ya, dilindungi supaya jangan dibunuh. Ini keturunan Daud ini, Yosia. Kemudian bukan Yosia, Yoas ya, Raja Yoas, kok jadi Yosia ya. Yoas ini ya dilindungi oleh si Yosabat namanya ini, yang suaminya nanti itu Imam Yoyada. Nah, disembunyikan selama kurang lebih 6 tahun ini dia di sini. Dibesarkanlah dia, disembunyi di dalam rumah Tuhan karena Atalia memerintah. Ini seorang yang menyembah berhala, ini Baal ya. Kemudian Imam Yoyada ketika si Raja Yoas ini berumur kurang lebih 7 tahun ya, dia mengadakan kudeta lah. Si Imam Yoyada ini memberanikan diri. Dia mengumpulkan, sebenarnya nggak banyak tentara yang dia miliki, bahkan senjatanya juga hanya tombak-tombak, utar-utar, perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Jadi pemberontakan itu atau kudeta itu dimulai di rumah Tuhan ini karena Raja Yoas ini disembunyikannya di situ ya. Nah, setelah itu singkat cerita matilah si Atalia ini dan Raja Yoas menjadi raja ya. Kemudian apa yang diperbuat Imam Yoyada itu, dia mengikat perjanjian. Saya bacakan aja ya, 2 Tawarik 23 ayat 3. Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan raja ya di rumah Tuhan. Kata Yoyada kepada mereka, lihatlah anak raja, biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud. Karena memang perjanjian Daud ini kan seluruh anak-anak Daud itulah yang boleh memerintah ya, di Yehuda khususnya ini ya. Nah, ikat perjanjian. Kemudian juga dia perjanjian dengan umat Tuhan, dia juga ikat juga ya, 2 Tawarik 23 ayat 16. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja, bahwa mereka akan menjadi umat Tuhan. Jadi ini sakral ini kan. Perjanjian diikat ulang lah, artinya supaya kita sungguh-sungguh lah menjadi umat Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Yahweh, kira-kira begitu ya. Kemudian Yoyada juga memberikan hukum Tuhan, 2 Tawarik 23 ayat 11 kepada Raja Yoas ini ya. Ayat 11, sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya
membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang paranya, dan memberikan hukum Tuhan agar supaya Yoas ini takutlah akan Yahweh, seperti itu ya. Jadi perbuatan Yoyada ini luar biasa ya. Dia bimbing itu Raja Yoas ini dalam memerintah. Terus memang Raja Yoas ini mengikuti Yoyada ya. Ya udah seperti anaknya lah ya. Karena Yosabat ini yang disebut istrinya Yoyada ini yang menyelamatkan nyawanya si Raja Yoas ini yang tadinya mau dibunuh oleh Atalia itu. Ya. Dibimbing dan Raja Yoas juga dia memperbaiki rumah Tuhan. Kita nggak usah cerita itu ya. Yang saya mau cerita ini nanti bahwa ternyata Raja Yoas ketika Yoyada udah meninggal, ini Yoyada ini umurnya panjang juga. Ini ada 130 tahun ya, ayat 15 pasal 24. Tawarik, Yoyada menjadi tua dan lanjut umur lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ini sudah termasuk umur panjang di zaman itu ya. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja. Ini saya sudah berkali-kali katakan bahwa kuburan dalam konteks Perjanjian Lama itu sangat penting. Di mana seseorang dikubur itu sangat penting. Secara khusus Hebron itu tempat di mana Abraham Sarah dikubur, ya, Ishak dengan Ribka, Yakub dengan Lea, itu juga menjadi tempat yang sakral lah. Kalau orang ingin dekat pada janji Yahweh, ya mau kubur di situ, dekat situ, ya. Seperti Yusuf juga dia nggak ingin dikubur di Mesir, ya. Kemudian kalau yang Daud ini, keturunan Daud, ada lagi kuburan. Ya, karena Daud kan bikin kota Daud, Sion itu. Nah, itu adalah kuburan raja-raja, semua keturunan Daud. Nah, ini cuman si Yoyada ini karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel, ya, terhadap Tuhan, terhadap Yahweh, dan terhadap rumahnya, baiknya itu maksudnya. Dia dikubur di kota Daud, Sion itu, di samping raja-raja, ya. Jadi seolah-olah ya itulah penghormatan. Dia menjadi seorang yang mendapat kuburan di samping raja-raja. Enggak semua ya. Bahkan raja keturunan Daud juga kalau dia tidak. Nah ini lihat. Nanti ya kita lihat ya. Kuburan Yoas ini ya. Coba lihat perhatikan ini. 2 Tawarik 24 ayat 25. Ya, kuburan Yoas itu ada di mana? Ayat 25. Ya. Ini. Ia mati di Yoas ya, Raja Yoas, dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Karena ada suatu perbuatan Raja Yoas ini setelah Yoyada mati ya. Ini Raja Yoas ini dibilang di sini ya. Ayat 17 ini menyedihkan sekali. Saya baca begini, sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Akhirnya mulailah pemimpin ini, karena ini pemimpin Yehuda ini nggak benar ini, ya. Hanya Yoyada aja yang bagus lah ya, yang pemimpinnya mimpin Raja Yoas supaya dia beribadah kepada Yahweh. Tapi ternyata pembesar-pembesar Yehuda ini, pemimpin Yehuda ini nggak baik, dan dia datang memberi pengaruh kepada Raja Yoas. Ya, sejak itu, nah ini perhatikan ayat 17 ini, ayat pasal 24. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Ayat 18, mereka meninggalkan rumah Tuhan. Ya, jadi sejak Imam Yoyada mati, jadi cukup lama ini dipimpinnya ini. Ya. Sejak Yoyada mati, Raja Yoas mendengarkan para pembesar Yehuda yang tidak beribadah kepada Yahweh, akhirnya mereka meninggalkan rumah Tuhan. Kemudian malah ada satu yang lebih ngeri lagi kejadiannya, pasal 19 gini ya. Ditegurlah oleh nabi-nabi seperti biasa ya, kalau raja yang nggak benar ditegur oleh nabi-nabi. Nah ini ada satu orang yang roh Tuhan menguasai, Zakaria. Zakaria ini anak daripada Imam Yoyada. Ya. Dia tampil, dia menegur ya. Tahu-tahu di ayat 21 dia bilang, atas perintah Raja Yoas disuruh dibunuh. Ya, melontari anak si Imam Yoyada ini, Zakaria ini, dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Bayangkan ini ya kejadiannya.
Ayat 22 sedikit komentar di sini. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayah Zakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas, kata Zakaria itu ya, sewaktu dia dilempari dan mau mati. Nah, tentu akibatnya ada disiplin Tuhan. Langsung gitu. Disiplinnya langsung dia di sini. Tuhan pakai tentara Aram itu ya. Nyerbu. Yoas itu dikejar ya, ini di sini dikejar ya. Dilukai dulu ya, dilukai dulu ya. Ayat 25, ketika mereka orang Aram ini pergi daripada Yoas itu, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Yoas itu terluka ya. Kemudian pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia. Ya, kata lucu juga ya, dia mendengarkan para pembesar Yehuda, toto pegawainya, karena dia udah menunjukkan tidak setia. Ya, orang yang tidak setia pasti korban juga dari orang yang tidak setia juga. Ini pegawai yang bunuh Yoas. Mengadakan pembunuhan, dan Alkitab bilang ini, karena darah anak Imam Yoyada. Jadi Raja Yoas dibunuh oleh para pegawainya karena darah si Zakaria ini, anak Imam Yoyada. Karena Raja Yoas sama sekali dia sudah dibutakan ini. Padahal Raja Yoas itu dari kecil itu dia selamat juga nyawanya itu gara-gara siapa nih? Namanya Yosabat ya. Yosabat istrinya si Imam Yoyada ini diselamatkanlah dia. Sehingga nggak dibunuh oleh Atalia. Sudah gitu dibimbinglah seumur hidup oleh Imam Yoyada supaya memerintah dengan baik, karena dia kan anak Daud, turunan Daud. Udah pokoknya udah dianggap anak kandung lah begitu ya. Kemudian hanya ketika Imam Yoyada sudah tua mati, dia dipengaruhi oleh para pemimpin Yehuda yang tidak beribadah kepada Yahweh ini. Akhirnya dia menyimpang, meninggalkan rumah Tuhan, mendengarkan si para pemimpin Yehuda ini. Bahkan yang paling parah dia ketika ditegur oleh Zakaria ini ada roh Tuhan menguasai dia. Tegur malah disuruh bunuh. Ya. Apa yang kita bisa pelajari ini dari cerita mengenai Raja Yoas ini ya? Ini sih tentu cerita tentang kesetiaan lah ya. Tema kita sebenarnya kesetiaan. Kesetiaan terhadap Tuhan tentunya yang pertama ya. Raja Yoas ini udah gak setia dengan Yahweh. Dia meninggalkan rumah Tuhan. Kalau itu zaman dulu kan. Padahal dia sendiri awalnya waktu dibimbing Imam Yoyada, itu Raja Yoas itu bilang kita harus perbaiki rumah Tuhan. Itu maksudnya bentuk baik ya, baik jasmani begitu. Tak tahu Imam Yoyada meninggal, dia gak setia sudah terhadap rumah Tuhan, meninggalkan rumah Tuhan karena pengaruh daripada para pemimpin Yehuda ini. Satu, dia tidak setia kepada Tuhan, kepada Yahweh. Yang kedua, dia juga tidak setia kepada Imam Yoyada, anaknya kok dibunuh. Zakaria itu, ya. Hanya karena Zakaria dipenuhi roh Tuhan dan dia menegur, ya. Dibunuh. Ya udah, ini sudah apa ini dosanya ini? Dosa si Raja Yoas ini, ya. Makanya komennya itu Alkitab sini bilang, Alkitab Raja-Raja ini ya, kalau kita lihat di kitab Raja-Raja hanya dibilang Yoyada beribadah, Raja Yoas beribadah kepada Yahweh selama, ya, jawabannya begitu, selama Imam Yoyada membimbingnya, ya, hanya selama itu aja. Tidak setia dia sampai akhir, ya. Tidak setia. Coba dulu kita lihat dulu sebentar ini. Nah, ini dia. Pasal 12 ya. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya. Ini dibilangnya seumur hidupnya ya. Raja-raja, karena dari perspektifnya beda. Tapi disambung juga selama Imam Yoyada mengajar dia. Nah, ini selama Imam Yoyada mengajar dia. Baiklah. Kita tariklah satu kesimpulan lah mengenai cerita Raja Yoas ini. Ya, intinya Yoas tidak setia. Baik terhadap Yahweh, padahal sudah ikat perjanjian itu. Ya.
Udah adakan perjanjian dengan raja dengan umat, dengan imam Yoyada, udah adakan perjanjian kita akan menjadi umat Tuhan. Ya. Sudah gitu Yoas tidak setia kepada perjanjian itu, ya, kepada perjanjian yang dibuat oleh Imam Yoyada untuk kita ayo menjadi umat Tuhan lah. Yang kedua, Raja Yoas simbolnya tidak setia juga terhadap Yoas, ya. Terhadap Imam Yoyada, ya. Jadi Raja Yoas tidak setia. Nah, coba dulu kita cari dulu penyebabnya. Itu jelas di sini penyebabnya Raja Yoas nggak setia gara-gara dia bersekutu atau berfellowship lah. Setelah Imam Yoyada mati, dia berfellowship dengan tentunya para pembesarnya itu. Sayangnya para pembesarnya ini seorang yang tidak mengikut Tuhan, katakanlah. Dia malah dia menyembah, katanya, malah dibilangnya menyembah. Artinya menjilat, barangkali begitu ya. Istilah sekarang, menjilat, mempengaruhi, membujuk raja. Barangkali sanjung-sanjung juga raja itu, tak apa pun caranya itu nggak dicatat sih. Yang jelas dia memberi pengaruh sehingga Raja Yoas meninggalkan rumah Tuhan dan bahkan membunuh Zakaria, anak Imam Yoyada yang pernah membimbingnya. Jadi mari dulu kita renungkan dulu ini, ya. Seorang yang sudah seumur hidup lah, katakanlah, ya, dibimbing, diselamatkan, udah jadi anak kandung lah ini udah seperti anak kandung lah ya. Yoas ini bagi si Imam Yoyada ini. Tapi karena koinonia, fellowship yang tidak kalau saya bilang ini, pergaulan yang buruk kayak gitulah ya, merusak kebiasaan yang baik. Sekalipun kebiasaan itu yang baik itu Yoas itu udah hampir seumur hidup itu diajarin dia, tetap dia bisa nggak beres ya. Saya jadi teringat, coba dulu kita lihat dulu contoh-contoh lah dalam perjanjian baru yang mana orang tidak setia di akhir kehidupannya. Kayaknya begitu ya. Kita lihat dulu Barnabas ini ya. Kisah para Rasul 13 itu Roh Kudus lah yang menggabungkan dua orang ini. Katanya Roh Kudus itu pasal 13 itu, khususkanlah Barnabas dan Saulus, masih Paulus ya, untuk suatu tugas yang kuberikan kepada mereka. Tugas itu adalah tugas kerasulan ya, beritakan Injil, membangun jemaat-jemaat dan menetapkan para penatua. Itu tugasnya. Tugas kerasulan. Dibantu oleh Markus yang adalah kemenakannya Barnabas ya. Pelayanan, satu kali pelayanan. Kemudian Markus kayaknya di Perga atau Pamfilia atau di situlah ya. Markus meninggalkan tim itu karena sulit ya. Nah, itu kan pekerjaan, kalau kayak Paulus bilang, kami dari suatu kota ke kota lain, kami tidak tahu apakah di kota itu kami dikasih disambut atau dilempari batu, masuk penjara, tuh udah biasa itu perjalanan kerasulan seperti itu ya. Sehingga Markus mungkin nggak kuat lah. Dia masih muda ya, kemenakan Barnabas ya, keponakan kali ya itu. Pergi dia pulang Yerusalem. Nah, tapi Paulus dan Barnabas ya tentu dia terus perjalanan misi yang pertama diselesaikan lah. Selesai, cuma ada sidang Yerusalem itu. Kemudian Paulus bilang, ayo kita jalan lagi. Perjalanan misi ya, perjalanan kerasulan, kata diajak Barnabas kan. Kemudian Barnabas bilang, halo kita ajak Markus lah, katanya. Paulus bilang nggak bagus mengajak orang atau bersekutu atau ya bekerja sama lah dengan orang yang sudah membuktikan dirinya nggak setia. Nggak setianya artinya gini, waktu senang sih setia, ya itu namanya, itu artinya kalau saudara kayak gini lah, kalau ingin tahu teman kita yang setia itu ya kita harus susah dulu. Harus babak belur susah, nah, baru kita tahu siapa orang-orang yang masih mau berteman dengan kita. Kalau kita sedang senang nggak bisa ketahuan mana yang setia, mana yang pengkhianat gitu. Nggak ada, nggak bisa tahu. Paulus sedang susah pada waktu perjalanan misi itu. Ya, nah keluarlah si Markus. Jadi Paulus bilang, enggak, jangan diajak lagi.
Ya orang yang udah begitu udah nggak usah lagi diajak gitu. Tapi karena kayaknya ini karena fellowship hubungan darah ya antara bukan darah Kristus ya. Ini jadi koinonia nanti saya mau jelasin dulu ini ada dua jenis hidup nih yang dua-duanya membuat manusia menjadi makhluk yang berkoinonia. Karena Tuhan kita pun Tuhan yang koinonia. Saya menyebutnya Tuhan itu Elohim adalah keluarga. Karena ada Bapa, Anak ya, dan ada Roh Kudus sebagai ibu. Nah, Roh Kudus itu feminin ya. Di Kejadian 1 ayat 2 itu dibilang bahwa Roh Elohim itu mengerami. Seperti induk ayam mengerami anaknya. Ya, seperti itu. Mengerami telur ya, induk ayam. Roh Kudus itu yang di Kejadian 1 ayat 2 itu. Jadi di situ roh Tuhan berfungsi sebagai feminin. Kemudian El Shaddai itu namanya, salah satu nama Elohim itu El Shaddai. El itu the strong one, Shaddai itu dari akar kata Shad. Shad itu buah dada. Ya, berarti dia feminin. Nama El Shaddai itu feminin. Inilah nama Elohim yang tampil kepada Abraham, Ishak, Yakub. Kenapa? Karena janjinya kepada Abraham, engkau beranak cucu. Kan beranak cucu itu feminin ya, ibu yang beranak kan, melahirkan. Jadi koinonia itu baik pohon pengetahuan maupun pohon kehidupan, ini dua pohon yang memiliki jenis hidup yang membuat orang yang hidup di situ membutuhkan koinonia, fellowship ya. Nah, si Barnabas ada rasa fellowship itu karena si Markus ini kemenakannya. Tapi fellowship Barnabas dengan Paulus itu dasarnya pohon kehidupan, life, hayat, doe. Ini fellowship dalam roh kalau saya bilang begitu. Kalau Barnabas dengan Markus ini fellowship dalam daging ya, kalau saya, atau fellowship kemanusiaan lah. Karena keluarga, kerabat, ya, darah. Nah, Barnabas tidak mengutamakan fellowship dengan Paulus dalam roh itu. Dia terpengaruh sehingga mereka berselisih, Barnabas dengan Paulus. Pisah. Perselisihan menjadi tajam katanya. Tapi jemaat itu mendukung Paulus. Karena ketika Barnabas pergi dengan Markus itu ke pulau Kreta ya kayak. Ke situ ya. Itu dia tidak ada dukungan jemaat baginya ya, jemaat tidak menumpangkan tangan. Coba kita baca aja lah ya, supaya jelas dulu. Kisah Para Rasul 15 ini dia pisahnya itu setelah sidang Yerusalem ya. Setelah sidang Yerusalem, perselisihan itu pasal 15 itu kan. Barnabas dia Barnabas sama Markus juga sertanya berlayar ke Siprus ya, pulau Siprus ya Barnabas. Tapi nggak dibilang ditumpangi tangan ya. Tetapi Paulus memilih Silas ya. Dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, nah jadi beda itu. Barnabas dengan Markus melakukan pekerjaan Tuhan juga, tapi dia sudah mengutamakan fellowship berdasarkan darah itu, darah kerabat. Siprus dan jemaat tidak menumpangkan tangan, tidak mendukung lah kira-kira begitu. Kalau Paulus dan Silas itu jemaat mendukung ya, menyerahkan mereka dalam kasih karunia Tuhan. Akibatnya gimana? Barnabas mungkin dia pelayanan di Siprus ya, kita nggak tahu karena Alkitab udah nggak catat lagi. Karena Alkitab sudah memandang ya pelayanan Barnabas sudah nggak bisa lagi dijadikan contoh. Dia sudah berfellowship dengan cara yang salah. Ya. Paulus dengan Silas sampai Kisah Para Rasul 28 ya dicatat pelayanannya. Ya. Nah, inilah maksud saya, ya. Barnabas pun tidak setia dia. Tidak setia berfellowship dalam roh itu. Tidak setia dia. Hanya karena dia punya fellowship kekerabatan begitu, dia tinggalin. Ini sama dengan Jonathan juga ya. Jonathan waktu itu dengan Daud mengikat persahabatan, tapi karena dia dengan Saul nggak mau ninggalin, dia nggak mau ninggalin istana Saul.
Sehingga Daud dikejar-kejar, itu Jonathan tetap dia bersama dengan Saul. Akhirnya Saul mati, ya ikut Jonathan juga mati, fellowship sih. Ya, ini perkara besar loh, saudaraku. Ya. Ini juga si Demas, timnya Paulus itu. Ada seorang yang namanya Demas yang dia menyimpang juga dari, katanya Paulus bilang di surat terakhirnya, Demas telah meninggalkan aku dan mencintai dunia ini lagi. Nah, Demas ini berfellowship dengan dunia. Dengan segala keinginan hawa nafsunya itu. Dunia itu bisa dunia umum, itu bisa juga dunia keagamaan. Karena pada waktu itu gereja sudah jatuh. Paulus sudah ditinggalkan oleh seluruh jemaat yang di Asia kecil. Ya, itu tahun sebelum Paulus mati, sebelumnya sekitar tahun 66, 65, udah ninggalin. Jadi ini bagaimana ini kesimpulannya ya, atau aplikasi dalam kehidupan kita ini? Karena begini, kedua jenis hidup itu butuh fellowship. Kalau misalnya saudara dan saya menjalani hidup dalam roh, kita butuh fellowship. Karena jenis hidup Zoe itu berfellowship ya. Karena ini jenis kehidupan Zoe yang dijalani oleh Elohim. Dan Elohim kita adalah Elohim fellowship. Elohim koinonia. Bapa, anak, dan roh, keluarga. Makanya saya lebih senang pakai istilah Elohim adalah keluarga, bukan Tritunggal. Karena Tritunggal nggak ada tuh istilah itu di Alkitab. Tapi terserah aja kalau orang mau pakai begitu. Masing-masing kan mencoba menjelaskan Elohim dengan istilah ke masing-masing. Kalau saya nggak suka pakai istilah Tritunggal. Saya pakai Elohim adalah keluarga, berfellowship dia. Ya. Jadi kalau orang menjalani kehidupan Zoe, dia juga butuh fellowship. Nah, kadang-kadang kita kalau nggak ada, tapi fellowshipnya dalam roh ya. Ibrani 10:25 itu. Jangan meninggalkan episinagoge, pertemuan atau fellowship yang di dalam tingkat dimensi lebih tinggi. Tapi saudaraku, pohon pengetahuan ini juga pohon jenis hidup maut. Jadi kuasa iblis. Tapi dia juga butuh fellowship. Karena itu maka dibilang, kalau ilmuwan bilang manusia itu makhluk sosial. Gak bisa dia hidup sendiri. Tapi jenis fellowship ini bisa menyimpangkan. Jadi bertolak belakang nih. Namanya dua pohon beda. Ini satu pohon kehidupan. Ini satu pohon maut yang dikuasai iblis. Ini pohon kehidupan itu simbol daripada Kristus itu kan. Yesus. Nah, kita mau pilih yang mana? Itu kan persoalannya. Baru saya diskusi ini di Facebook ya. Ada teman saya bilang, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Karena saya bikin statusnya, sendiri mencari Tuhan. Saya sebenarnya dalam status itu saya nggak bilang bahwa kita jangan fellowship sama orang. Saya sedang menekankan bahwa kalau kita fellowship datang kepada Tuhan itu bukan rame-rame. Dan juga ya kalau rame itu cocok. Ya. Kalau yang satu menjalani hidup yang lain, nggak bisa. Gereja itu adalah fellowship, koinonia. Gereja adalah fellowship dalam roh. Ini nih, pohon kehidupan. Nah, kalau gereja dengan segala hawa nafsu keinginannya di sini, berfellowship juga, kumpul-kumpul juga, tapi nggak menggenapi Ibrani 10:25. Ya. Makanya dia bilang 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Harus dalam nama Tuhan, jangan dalam nama yang lain. Ada fellowship ada dua, Bapak Saudara. Ada fellowship dalam roh, inilah kita dibilang nih, jangan tinggalkan pertemuan yang begini, fellowship dalam roh. Tapi kalau, makanya Rasul Yohanes tegas loh. Nih Rasul Yohanes, saya tutup coba dulu ya, sebelum saya ambil kesimpulan. Rasul Yohanes bikin satu Yohanes gini. Ini tema dalam pemikiran Rasul Yohanes itu, karena gereja udah jatuh. Dia ini berpikir koinonia. Ya, dikatakan di sini surat Numin ya, 1 Yohanes ini ya. Hidup itu telah, ini hayat yang Zoe dinyatakan kepada kami lihat, kami saksikan, kami raba dan kami beritakan itu supaya apa? Supaya kamu juga dapat memiliki koinonia atau persekutuan bersama dengan kami. Dan dijelasin dulu persekutuan kami itu dengan Bapa dan dengan Putranya, artinya dengan pohon kehidupan itu dalam konteks itu. Karena Rasul Yohanes larang kalau ada orang datang kepadanya, surat 2 Yohanes itu, jangan buka pintu, jangan terima dia dalam rumah, jangan beri salam. Artinya jangan koinonia, jangan fellowship sama dia. Ya. Jadi kalau kita kumpul-kumpul,
Tunggu dulu, saudara, bertanya dulu. Ini kumpul-kumpul untuk apa? Kumpul dalam nama siapa? Kumpul untuk memuji siapa? Apakah ini, makanya ada ayat itu di Perjanjian Lama, saya lupa itu. Celakalah orang-orang yang datang ke suatu persekutuan yang tidak digerakkan oleh Rohku. Ya. Karena kita ibadah dalam roh, bukan sekedar ayo yang penting kumpul. Ada makanya lagunya tuh. Kita berkumpul, kumpul. Ya. Pokoknya ngumpul, ya nggak jelas, kan bisa begitu. Karena ini soal kesetiaan masalahnya. Kita setia enggak berfellowship dengan Tuhan sampai kepada akhirnya, atau karena hubungan darah barangkali seperti Barnabas, atau karena hubungan Demas itu dengan dunia ini cinta lagi apa semuanya, berfellowship juga, kumpul juga. Barangkali nyanyi juga, puji Tuhan juga, tapi enggak lagi berfellowship dalam roh. Gini. Jadi kesimpulannya bagaimana? Suruh tarik aja deh. Setialah berfellowship dengan Tuhan. Setia juga berfellowship dengan orang-orang yang memang membimbing kita. Dalam arti sama-sama. Makanya nasihat Paulus sama Timotius, ingatlah orang yang mengajari kamu. Artinya fellowship itu yang putus. Karena itu fellowship dalam roh. Ya, setialah engkau. Ya, kira-kira begitulah ya. Saya kira udah cukup paham lah itu ya. Haleluya. Amin.